Oke, sziasztok. Oke, jadi kita awali kelas hari ini dengan sedikit obrolan-obrolan ringan. Tidak masuk ke tidak langsung masuk ke grammar dulu ya, karena kelas kelas pertama kita penuh dengan grammar. Kita sedikit relax untuk pertama ini. Oke, apakah apakah dari eh, apa namanya kalimat-kalimat pendek di sini kalian sudah pernah dengar seperti Yunoput, UST, USOKAJO. Yunoput pasti sering kan? Iya, sering Mas. Tahu artinya kan? Selamat siang gitu kan ya. Benar, selamat siang. Kalau UST, Selamat malam ya. selamat Tadi malam. baru itu dengar apa sopir busnya bilang USD. Oke. Kalau ada orang bilang Yunoput, kita jawabnya juga sama ya. Yunoput, UST, ya. Terus kalau USOKAT, apa perbedaan Selamat antara tidur. selamat tidur? Oke, kalau ada yang belum tahu ya benar kata Failo, esokat itu selamat tidur. Jadi walaupun esoko itu artinya malam, tetapi secara apa namanya kita tidak mengartikannya secara literally, kita mengartikannya sebagai ucapan selamat tidur seperti dalam bahasa Inggris good night gitu kan. Good night itu biasanya kita ucapkan sebelum kita ucapkan kepada orang yang ingin tidur, atau kalau kita ingin tidur kita bisa bilang good night. Sama dengan bahasa Hungaria. Yosokat kita ucapkan saat kita ingin tidur, atau saat ada orang ingin tidur kita bilang yosokat. Jadi yosokat tidak kita ucapkan jika konteksnya selamat malam. Selamat malam kita selalu ucapkan dengan kata UST. Oke. Jadi ini ada 3 yang mungkin akan sering kalian pakai. Biasanya kita ikuti dengan kata kivanuk. Yunopot kivanuk, Yuasket kivanuk, itu adalah bahasa lembut dari kata selamat siang. Yang artinya saya mau berharap bahwa harimu menyenangkan. Tapi Yunopot kivanuk itu, kivanuknya itu jarang sekali kita ucapkan. Hanya kalau kita ingin berbicara sopan, konteksnya dalam konteks percakapan sopan, kita bisa bilang pakai kata kibano. Tapi pada dasarnya Yunapot itu sudah cukup sekali. Oke, kita akan berbicara tentang kezi cokolo. Kes itu dari kata case yang berarti tangan. Cok itu adalah ciuman. Cokolni adalah mencium. Jadi cokolom itu artinya adalah saya mencium. Keri cokolom, saya mencium tangan. Jadi menurut kalian kira-kira artinya apa? Ada yang bisa menebak atau ada yang sudah pernah dengar orang bilang keri cokolom? Belum pernah dengar Mas. Belum pernah ya? Belum pernah dengar Mas. Tadi di kelas ada tapi kezit. Aha. Kezit cokolom. Oh, keri cokolom ya. Keri cokolom itu bentuk panjangnya. Jadi menjadi cozy. Cokolom itu juga keri cokolom. Jadi seperti agak slang gitu ya, agak slang. Keri cokolom itu sangat jarang dan biasanya konteksnya itu sangat formal. Jadi keri cokolom itu ya itu tadi mencium tangan, tapi itu hanya gesture kita yang kita tuangkan dalam ucapan. Dari dulu orang laki-laki gentleman atau laki-laki baik itu anak muda atau orang tua, mereka memanggil menyapa wanita itu dengan cara mencium tangannya. Jadi mencium tangannya. Tetapi sekarang waktu sudah sejak lama itu tradisi mencium tangan itu sudah tidak ada lagi, tetapi digantikan dengan ucapan. Jadi kezi cokolom itu seperti Yonapot, halo apa kabar? Dan itu biasanya dilakukan atau diucapkan pria kepada wanita atau anak-anak kepada wanita dewasa. Yes. Ya kan?
Contohnya kalau kalian punya kalian punya pacar orang Hungaria kan, kalian ketemu dengan ibunya, kalian bilang kasih cokolom, wah bakalan berbunga-bunga itu calon mertua kalian. Kasih cokolom. Jadi kalian selain Yonapot, Yastit, kalau kalian ketemu dengan ibu-ibu atau orang yang kalian anggap lebih dewasa, lebih tua, kalian bilang kasih cokolom. Jadi kepada guru juga bisa kasih cokolom tonar ini. Oke, sampai di sini jelas ya gimana penggunaan kasih cokolom atau kasih cokolom. Jelas. Jelas, Mas. Sip. Jadi kalian bisa memvariasikan ya. Kalian tidak harus menggunakan selalu Yonapot terus. Kalian bisa memvariasikan dengan kasih cokolom. Oke. Kita akan belajar lagi gimana menanyakan kabar tapi kepada orang yang lebih tua, lebih dewasa atau yang kita hormati. Jadi kita harus menggunakan bentuk sopan. Kalian sudah tahu Hochwatch. So, apa kabar kalian? Apa kabar kamu? Apa kabar kalian? Kita sekarang belajar tentang kata tanya apa kabar, tapi dalam konteks sopan. Itu Hoch Tetsik Lenni. Ada yang mau nyoba mengucapkan Hoch Tetsik Lenni? Hoch Tetsik Lenni. Bagus loh. Ada lagi? Hoch Tetsik Lenni. Ada yang mau nyoba lagi? Nggak ada? Oke. Jadi, Hoch Tetsik Lenni kita tidak perlu menerjemahkan kata per kata. Kita makan aja arti kata dari satu ungkapan ini yang artinya adalah apa kabar. Oke. Tapi Hoch Tetsik Lenni ini hanya kita gunakan kalau kita ketemu dengan satu orang saja. Jadi seperti contohnya kalau ada kata sia itu kita gunakan untuk berkata halo, tapi kalau kita ketemu dengan satu orang. Tapi kalau ketemu dengan lebih dari satu orang, kita bilangnya kan siostok. Nah, begitu juga dengan Hoch Tetsik Lenni hanya kita ucapkan jika kita bertemu dengan satu orang saja. Oke, jadi kalau kalian bertemu dengan calon bapak mertua atau calon ibu mertua atau dengan guru, kalian bisa bertanya Hoch Tetsik Lenni, jangan gunakan Hochwatch. Kalian bisa gunakan Hochwatch jika memang orang tersebut bilang kepada kalian, kamu pakai bahasa yang biasa saja, jangan pakai bahasa sopan. Kalian baru bisa menggunakan Hochwatch. Tapi kalau kalian ingin menunjukkan bahwa kalian itu orang yang sopan, menghargai orang dewasa, orang tua, kalian gunakan versi yang ini, Hoch Tetsik Lenni. Oke. Sama dengan ada satu versi lagi yaitu Hochwon. Hochwon itu sama dengan Hoch Tetsik Lenni dan lebih jarang dan lebih bersifat kurang formal. Hochwon sama kita gunakan untuk bertanya kabar seseorang yang lebih tua, lebih dewasa, lebih kita hormati. Jadi Hochwon, apa kabar Anda? Anda apa kabar? Itu dua ungkapan untuk bertanya kabar kepada satu orang. Oke. Gimana kalau lebih dari dua orang atau ketemu dengan dua orang guru, tiga orang guru? Kalian bisa menggunakan bentuk jamak dari Hoch Tetsik Lenni. Oke, bentuk jamaknya Hoch Tetsenek Lenni, Hoch Tetsenek Lenni, Tonarnuk, Hoch Tetsenek Lenni, Tonar Urok, Hoch Tetsenek Lenni. Oke, jadi apa kabar untuk orang yang jamak? Versi jamak dari Hochwon yaitu Hochwonok. Oke, jadi kalau kalian ingin sedikit mengupgrade sapaan kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Oke. Ada Yunisa, bisa saya praktek dengan kamu? Apa, Mas? Oke. Hoch Tetsik Lenni Tonarnini. Tonarnini itu guru perempuan ya? Ini.
Jawabnya apa Mas Yol Pacok? Iya, yol wajok. Iya gitu aja. Yol wajok. Kesenum, yol wajok. Yol Pacok kesenam. Mhm. Oke, kalau umpamanya aku bertanya, kamu guru, mungkin guru apa ya, guru atau salah satu dosen, terus kamu sedang berbicara dengan salah satu dosen lainnya. Terus aku adalah murid di kelasmu, dan aku bertanya padamu dan pada salah teman dosen yang kamu ajak berbicara tadi. Aku tanya, Coach Ted Seneklen nih, kamu jawabnya, Yol Wajum. aha, Apa ya? ya benar ya. Benar ya? Benar. Berarti kan kamu sekarang sudah bisa, Kami ya, Mi. kamu sudah bisa menggunakan kata kerja to be yang untuk subjek pertama jamak ya, atau kami. Iya. Semuanya sudah sedikit hafal dengan kata kerja to be dalam bahasa Hungaria? Yunisa kayaknya sudah ya. Oh, enggak juga, Mas. Oh ya, Wajok. Aha, Dan Wajok di panjangnya contekan dulu. nggak apa-apa. T. Aduh, mana ya? T. 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 Wajol. Apa sih? T. Wajol ya? Bukan T tapi teh. T. T. Wajol. Enggak, teh woj. Bukan. T. Waj. Loh, itu bukannya. Oh ya, on. Mhm. Kalau On apa? Mas? Kalau untuk kata kerja to be itu kita tidak pakai akhiran ya. Aku Oh, coba flashback ke belakang lagi. iya flashback lagi. Aduh. Aturannya juga ini muter-muter belum hafal. Ya nggak apa-apa, banyak masalahnya. Aku geber grammar. Tapi nanti kalau kita udah selesai dengan grammar yang untuk level ini, kita akan banyak berlatih. Nah, oke. Mana ya? Ya kan? Kalian masih Oh ingat ya itu ini? ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi untuk Waj. untuk tewoj. Oh Untuk iya. ya kan? Baru bagus. keluar oh iyanya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu mojok sama vojum. Apanya itu aja. Ya kan? Jadi ini kalian ingat ke apa? Kata kerja to be yang dalam bahasa Hungaria. Jadi untuk ti jadi foto, ya bagusnya untuk Anda dan untuk dia, untuk Anda sekalian dan untuk mereka tidak ada kata kerja to be-nya. Alhamdulillah. Meringankan Hafalan. benar. Oke, kita balik lagi ke ekspresi tadi. Kelewatan, sorry. Aku taruh bersemangat. Oke, jadi kita ke berikutnya ya. Kalian pasti sudah sering mengucapkan kesunum yul kan? Kesunum yul, yul wajok Kesunum aja Mas. kesunum aja, nggak pakai yul. Kesunum, jadi kesunum yul itu kita gunakan kalau kita menjawab pertanyaan apa kabar, bagaimana kabar kalian, bagaimana kamu hari ini, kita bilang kesunum yul, atau kalau bagaimana kerja kalian kesunum yul, dan. Nah, kita sekarang cari variasinya lagi. Nojon yul, itu kita levelnya kita naikin. Sangat baik nojon yul. Jadi nojon itu digunakan saat kita ingin mengekspresikan bahwa sangat baik nojon, sangat baik nojon yul. Jadi nojon bisa kita pakai dalam banyak hal. Contohnya kalau hash lapar, nojon hash wojok. Saya sangat lapar. Jadi nojon akan membantu kalian berekspresi, menjadi lebih ekspresif dalam bahasa Hungaria, karena kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian saat kalian keadaannya lebih dari biasanya. Nojon yo. Yang berikutnya remekul. Remekul ini bisa diartikan sangat baik seperti nojon yo. Jadi remekul itu hampir sempurna. Remekul. Jadi
kalau di level kan levelnya lebih tinggi daripada nojonyo. Remekul. Remekul. Oke. Yang berikutnya kirai. Kirai ini sangat slang dan sangat informal. Kirai sendiri artinya ada yang sudah tahu atau pernah dengar apa itu arti kirai? Ada Ada apa Valo? cool, Apa? cool, Hoof? cool. Bahasa Indonesianya apa ya? Cool, keren. Apa ya? Oh, cool. Ya, oke. Iya. Iya, tapi dalam bahasa Majar bukan diartikan salah Iya. susah menjelaskannya. Mhm. Ya, dari kirai itu kalau diartikan bahasa Inggris ya cool atau keren. Tapi untuk menjawab keadaan kita, kabar kalau kita bilang kirai, oh itu berarti kita seperti mendapatkan lotre, semuanya cerah, semuanya indah. Jadi kita bilang kirai. Kirai sendiri secara harfiah, literally artinya adalah raja. Kirai itu artinya raja. Dan kita bilang kirai saat kita menjawab pertanyaan apa kabar, dan saat kondisi kita sangat baik, jadi yang sangat-sangat baik. Saya bilang, kirai, no John kirai. Oke, cool. Oke, Philo, Coach Vaj. Yo, bajok. Yo, Coba. yo Vaj, ko sunom na John kirai. Jadi, oke, Santi, Coach Vaj. Kirai. Kirai. Sorry. Oke. Irma, Coach Vaj. Nojonyo. Na John yo. Oke. Yunisa, Coach Vaj. Najonyo. Na John yo. Wongso, Kalau remekul tadi apa, Mas? Remekul itu kayak hampir sempurna. Jadi di atas levelnya di atas Nojon Yul. Oh, iya. Remekul. Jadi semuanya itu bagus sempurna. Tapi kirai itu yang paling bagus. Ada lagi sebenarnya paling bagus, tapi sangat apa namanya? Bisa dibilang sangat bukan kasar ya, tapi aku tidak mau ngajarin di sini nanti saja. Kirai Ajarin dong. yaitu ada namanya, kalian pernah dengar kata morho? Morho itu kan artinya apa? Tahu nggak Philo arti morho? Daging. Daging apa? Daging babi. Bukan. Waduh. Ada tahu morho? Morho itu adalah sapi. Oh iya, sapi. Morho Sorry. itu sapi kan. Jadi kita ada salah satu ekspresi yang kalau kalian bilang itu kalian teman-teman kalian yang muda-muda itu akan, hah? Kok kamu tahu ekspresi itu gitu kan? Mohoyo atau morhoyol, morho itu artinya sapi, tapi kalau kita bilang mohoyo itu benar-benar wow. Tapi itu konteksnya dalam konteks pertemanan ya, pertemanan. Dia tidak serius. Jangan ucapkan mohoyo kepada orang tua, atau orang yang kadang-kadang tua, karena bilang ini Anda nggak tahu sopan santun gitu. Mas ulangi Mas. Jadi mahar Morhoyo, jadi- aku coba tulis artinya ya. apa? Jadi artinya hampir seperti kirai. Artinya hampir seperti kirai, tetapi lebih konteksnya lebih ke bahasa gaul ya. Aku tulis oke. di chat. Coba. Aku. Morhoyo atau morhoyo, tergantung ya. Kalau morhoyo, yo itu untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya kata sifat. Kalau morhoyo itu keadaan, tergantung ya. Oke. Oke, sekarang kita coba teruskan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh ya, Bongso, Hoj. Kirai. Kesenum Yol, kesenum Yol. Paling sopan ya. Oke.
Oke, sampai di sini semua jelas ya. Kalian bisa menggunakan atau bisa berlatih menggunakan ini. Jadi kalau kalian ditanya, Hojvaj, Rekul, Kirai, Morhoyo. Jadi agak kalian bisa lebih berekspresi, lebih bisa menggunakan ekspresif-ekspresi yang memang untuk anak muda. Oke. Terus kalau kita menjawab, kalau kita dikasih sesuatu, kan kita biasanya menjawab dengan kata Sivashen, ya kan? Sivashen. Kosonom Stepen. Terus ya terima kasih ya sudah membantu kemarin. Kita jawabnya Sivashen atau Nonjon Sivashen. Jadi seperti sama-sama. Tapi ada ungkapan lain yang mirip, yaitu Ninschmit. Ninch itu artinya tidak ada, mit itu apa, jadi tidak apa-apa istilahnya. Tapi artinya sebenarnya tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa, tapi sama dengan Sebastian, sama-sama. Jadi nothing, seperti dalam bahasa Inggris nothing, kan? Terus ada lagi yang levelnya lebih tinggi sedikit, yaitu Igozan Ninschmit. Jadi tidak apa-apa kok, tidak apa-apa, benar-benar aku dengan senang hati, tidak masalah, tidak apa-apa. Oke, jadi kita bisa bilang Sebastian Ninschmit atau Igozan Ninschmit. Kalau kalian ingin menekankan bahwa benar nih tidak apa-apa, gue melakukannya dengan senang hati. Igozan Ninschmit. Oke. Sampai di sini jelas ya warming up kita hari ini. Sip, jelas Mas. Sip. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke. Ini slide pemanasan kita yang terakhir. Oke. Mian Mososide. Jadi kata tanya ini kita gunakan saat kita ingin bertanya tentang cuaca, tentang hawa hari ini, tentang kondisi cuaca hari ini. Saya hanya memberikan 3 dalam slide ini, tapi nanti di kelas-kelas berikutnya kita akan kembangkan dan kita akan belajar lagi beberapa ungkapan yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke? Mian Mososide, bagaimana cuaca hari ini? Ide itu artinya waktu. Tetapi dalam konteks pertanyaan ini, artinya adalah cuaca atau hawa. Kalau dalam bisa diartikan hawa juga sih, walaupun sebenarnya lebih bagus cuaca ya. Mian Mososide, bagaimana cuaca hari ini? Jawabannya yang pertama, ya. Mas PPT-nya belum ke show kayaknya. Kayaknya ke hide ya. Belum Oh ya? share lagi. Oh Aku ya. coba, sorry. Mungkin aku kepencet ya. Oke ya. Sorry. Somehow kok bisa sebentar. Maaf ya. Terima kasih ya sudah memberitahu. Oke, sekarang bagaimana? Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Mas bisa diulang dari Ninschmit tadi nggak? Oh ya. Oke. Jadi Senam. Sebastian, John Sebastian. Igozan Ninschmit. Oke, jadi Sebastian kan kita ucapkan untuk bilang bahwa apa yang kita lakukan untuk orang itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Sama-sama. Ya, Sebastian itu sama-sama. Sama dengan Ninschmit. Ninschmit itu juga artinya sama-sama. Ninsch sendiri artinya tidak ada, mit itu apa. Jadi bisa diartikan tidak apa-apa. Tapi penggunaannya sama dengan Sebastian. Sama-sama. Jadi contohnya kalau kamu mau bilang, ada yang bilang terima kasih sama kamu bilangnya mungkin saat ini kamu selalu bilang Sebastian, kamu bisa ganti sekarang. Kamu bisa menggunakan Ninschmit yang artinya sama-sama. Terus kalau kamu mau naikkan lagi levelnya, jadi benar-benar nih tidak apa-apa, benar-benar ikhlas kok, jangan khawatir, nggak usah terima kasih. Kamu bisa bilang Igozan Ninschmit. Oke, Igozan Ninschmit. Oke, sudah jelas? Mas ada Sudah. tanya. Heeh. Kalau NU itu bahasa Hungarianya apa? Kayak yang NU
how are you? I'm fine, thank you. And you? Kayak gitu loh. Oke. Este. Jadi es sama te. Aku coba. Oh, literal ya, Mas. Kayak bener-bener pengertian satu kata. Bener. Bagusnya itu literal ya. Jadi este. Aku coba tulis di chat ya. Ini yang bikin bermasalah ini nih. Bentar. Tidak keluar karena mungkin aku full screen. Jadi hashtag tulisannya ES terus TE. Es itu dan T itu kamu dan kamu jadi benar-benar literal. Oke? Ada pertanyaan lagi? Aku udah, Mas. Oke. Kesenam. Silahkan. Igoza Smith. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Oke. Kembali ke pertanyaan yang tadi PPT-nya gagal ter-share. Mien mus oside. Kita gunakan untuk bertanya tentang cuaca. Most tuh artinya sekarang, ide itu sebenarnya artinya waktu. Tapi dalam konteks pertanyaan ini artinya bagaimana cuaca hari ini, bagaimana cuaca sekarang. Mien mus oside. Umpamanya kalian sedang ada di apartemen gitu kan, terus kamu ditelepon dulu sama pacarmu, yuk kita keluar hari ini, tapi kalau kamu kayaknya males atau gimana, kamu mempertanyakan apakah cuacanya mendukung untuk jalan-jalan, kamu bisa tanya, Mian mau soside, bagaimana sih cuaca sekarang, kan? Jawaban yang saya kasih contoh untuk hari ini ada 3, tapi nanti untuk kelas berikutnya akan aku perluas. Yang pertama adalah hidekvon. Kira-kira apa artinya itu? Hidekvon. Itu ada gambar di bawahnya. Hidekvon. Dingin. Dingin. Benar, hidekvon. Udah mulai dingin ya sekarang. Hidekvon. Terus kalau melekvon, itu artinya? Panas. Terus yang ketiga mah gampang sekali, ada gambarnya juga kan. Eshik os eshe. Artinya hujan. Oke, kita coba bahas. Yang pertama, hidekvon, dingin. Melekvon, panas. Eshikoseshe, hujan. Oke. Ya, hidek artinya dingin, tetapi untuk menjawab pertanyaan cuaca, kita gunakan von. Von sendiri adalah sebenarnya itu bentuk bisa dibilang bentuk to be, dari kalau kalian tahu ada wojok, wojum, wojtok, sebenarnya won itu ada. Won itu adalah bentuk to be dari bentar ada yang masuk ke screenku ya. Won itu bentuk to be dari dia, atau bentuk to be dari tapi ini tidak digunakan. Kita menggunakan bentuk to be one atau subjek orang ketiga tunggal itu untuk menjawab pertanyaan ada, dan untuk menjawab pertanyaan di mana. Nanti kita akan membahas lebih detail, tapi yang di sini artinya one itu artinya ada. Jadi kalau kita artikan secara literal, ada dingin, ya. Ada dingin. Tapi kita tidak artikan seperti itu, kita hanya artikan, oh dingin nih, hari ini dingin, sekarang dingin. Jadi kalau kalian umpamanya ingin sudah tahu kata sifatnya, contohnya lembab gitu ya, kalian sudah aku udah tahu nih arti kata apa, kata lembab dalam bahasa Hungaria apa gitu kan. Kamu ingin berekspresi mengungkapkan bahwa sekarang udaranya lembab gitu kan, atau kan cuacanya sangat lembab gitu kan. Tapi kamu bisa bilang, contohnya lembabkan nedveshmon. Jadi kamu bilang nedveshmon atau parash. Parash itu humid, parashmon. Oke, jadi untuk mengungkapkan cuaca kalian gunakan von. Kalau jawabannya berupa kata sifat. Melek itu kan panas, sebenarnya hangat.
Eh, tapi untuk cuaca kita gunakan jika cuaca tersebut panas. Panas sendiri ada kata namanya foro, tapi kita tidak bisa bilang forovon. Itu kita tidak gunakan untuk mengungkapkan ekspresi cuaca. Oke. Ekspresi cuaca yang berikutnya yang bisa kita pakai adalah dengan menggunakan kata kerja. Esyik adalah kata kerja esyni. Esyik itu kata kerja ikesh, yang artinya adalah jatuh. Jadi esyni itu kata infinitif dari esyik, artinya jatuh. Esy itu hujan. Jadi hujan sebenarnya itu, si esy-nya itu yang hujan, tapi ekspresinya esyikosesy. Esyikosesy. Jadi hujan turun hujan. Kalau dalam bahasa Indonesia, turun hujan nih. Tapi ya, kita cukup bilang hujan, raining. Oke, nanti kita akan lihat lagi di kelas berikutnya ekspresi-ekspresi tentang cuaca yang menggunakan kata kerja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Bagus. Oke. Santi, Nian mos ozid de Indonesia bon. Melekban. Melek banget. Oke. Bagus. Oke. Bongso, kamu dari mana, Bongso? Aslinya di Indonesia? Makassar, Mas. Makassar? Iya, Oke. Makassar. Nian mo do Makassar, Bon. Melekbon. Melek banget. Oke. Iya. Oke. Philo, kamu dari Jawa Barat kan, Philo ya? Sumatera. Sorry, Sumatera. Maaf, orang Sumatera. Nian mo do Sumatera, Bon. Buat Sumatran, karena itu pulau ya. Nian mo do Sumatran. Serinta Melekban Mos. Melekbon mos. Minat Melekbon. Kibeba mau Sagon. Semuanya panas kecuali di Hungaria dingin ya. Bagus. Oke. Sekarang kita mulai bersiap-siap untuk grammar ya. Pemanasannya sudah cukup. Kita mulai ke grammar. Oke. Oke, sekarang aku hari ini ingin berbicara tentang objek definite dan objek indefinite. Dalam beberapa kelas sebelumnya, saya sudah bicarakan beberapa kali tentang objek. Betapa pentingnya objek dalam kalimat Hungaria. Karena objek akan menentukan konjugasi apa yang kita gunakan untuk membuat kalimat yang benar. Oke, di sini kita coba menggunakan logika bahasa Indonesia kita dulu ya. Apa perbedaan kalimat-kalimat berikut ini? Saya minta sebuah apel. Dan saya minta apel, bukan jeruk. Terus saya minta apelnya. Saya minta apel yang ini. Saya minta apel yang itu. Atau saya minta apel California, bukan apel Malang. Kira-kira apa perbedaan dari kalimat yang di sebelah kiri dan kalimat yang di sebelah kanan? Saya minta sebuah apel, dan saya minta apel yang ini contohnya. Apa perbedaannya? Jangan perbedaan arti kalimat, tapi perbedaan strukturnya. Ada yang Ini yang kemarin ya Mas, kayak yang kiri tuh nggak pasti, tapi kalau yang kanan tuh pasti, kayak detail gitu. Betul, betul sekali. Jadi yang sebelah kiri adalah kalimat yang berobjek tidak pasti. Jadi sebuah apel itu tidak pasti. Jadi kita tidak tahu apel yang mana yang dibicarakan. Nggak penting itu apel yang mana, yang penting adalah sebuah apel, satu apel. Oke. Yang sebelah kanan itu penting karena lebih detail. Contohnya apel bukan jeruk. Oke, berarti apel bukan jeruk. Dan ada dua buah di atas meja. Yang dia minta itu apel bukan jeruk. Terus yang kedua adalah saya minta apelnya. Nya sendiri adalah kan akhiran yang menggantikan artikel pasti. Contoh kalau dalam bahasa Inggris the. Saya minta apelnya. I ask the apple. Gitu kan? Yang selanjutnya saya minta apel yang ini, apel yang itu. Nah, ini dan itu sendiri adalah kata penunjuk yang berarti adalah pasti. Digunakan untuk objek yang pasti.
Nama merek atau nama jenis itu juga pasti. Saya minta apel California, bukan apel Malang. Oke, kita coba lagi. Contoh berikutnya. Tadi kalian sudah tahu apa yang dinamakan objek definite dan objek indefinite. Oke. Yang kedua, saya minta 2 apel, saya minta sedikit apel, saya minta banyak apel. Yang sebelah kanan, saya minta kedua-duanya, saya minta kedua apelnya, lalu ada saya minta semuanya, terus ada saya minta salah satu apelnya. Bisa juga kita bilang saya minta apel yang satunya. Kira-kira apa perbedaan dari dua jenis kalimat yang ada di kiri dan di kanan? Dua-duanya kita menggunakan kata penjumlah, kata jumlah. Ada yang mau menjelaskan? Kalau saya minta 2 apel, Mhm. sama saya minta sedikit banyak apel, berarti ada banyak apel, terus minta random aja gitu. 2, Mhm. sedikit, atau banyak. Betul. Kalau yang saya minta keduanya, berarti apelnya cuma ada 2. Terus Mhm. diminta semuanya. Mhm. Bagus. Oke, jadi kira-kira bisa kamu kategorikan bagaimana antara kalimat yang kiri dengan kalimat yang sebelah kanan? Kalau yang kiri berarti yang indefinite, kalau yang kanan definite. Betul sekali. Oke, jadi logikanya seperti itu ya. Berarti kalian sudah dapat. Sekarang yang berikutnya. Sekarang kalau kita menemukan kalimat negatif. Bagaimana sih perbedaannya? Kalimat negatif yang punya objek. Yang pertama, saya tidak minta seberapapun. Seberapapun jumlahnya aku tidak minta. Yang kedua, saya tidak minta apa-apa. Oke. Terus kalimat yang lain, yang sebelah kanan, tidak satu pun apel saya minta. Atau saya tidak minta satu apel pun. Atau saya tidak minta apel yang manapun. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara kalimat yang di sebelah kiri dan kalimat yang di sebelah kanan? Wongso mungkin mau coba? Atau Philo? Belum nyampe otaknya. Maaf ya. Tapi dari penjelasan tadi tentang yang kalimat yang sebelah kiri, yang pertama dan yang kedua, tahu kan apa maksudnya, apa perbedaannya? Gimana, Philo? Ada pertanyaan? Enggak, cuman yang terakhir aja. Yang saya tidak minta seberapapun, saya tidak minta apa-apa. Itu Kita kategori yang sama, infinite dan definite. iya, betul. Jadi saya tidak minta seberapapun, saya tidak minta apa-apa. Di sini bisa kita lihat bahwa informasinya tidak jelas, tidak pasti gitu ya. Jadi dia tidak peduli, dia tidak minta, dia tidak peduli jumlahnya, dia tidak peduli jenisnya. Ya, jadi dalam dua kalimat ini bisa kita kategorikan sebagai kalimat yang infinitive, yang indefinite. Jadi objeknya tidak pasti, jumlahnya pun tidak pasti, informasinya tidak pasti. Sedangkan kalimat yang sebelahnya tidak satu pun apel saya minta. Jadi contohnya di depan kita ada apel nih, ada 10 apel mungkin kan. Kita bilang tidak satu pun apel saya minta, saya tidak minta satu apel pun. Berarti kan jelas dia tidak minta satu apel pun dari apel-apel yang itu. Jadi ada 10 apel dari nomor 1 sampai 10 dia tidak minta. Jadi informasi seperti ini, objek yang seperti ini adalah objek atau informasi yang definite atau objek yang pasti. Walaupun bentuknya negatif ya. Oke. Kita akan coba telaah atau kita coba lihat dalam konteks bahasa Hongaria bagaimana sih, teman. Jadi, saya ulangi lagi untuk kalimat yang di sebelah kiri adalah kalimat yang indefinite. Jadi objeknya tidak pasti. Yang sebelah kanan kalimat definite atau objeknya pasti. Jadi untuk model dua kalimat ini kalian coba cerna, kalian coba matangkan perbedaannya, kalian tahu perbedaannya dengan by heart. Jadi dengan tahu by heart nanti kalian bisa langsung klik
kalian menggunakan konjugasi yang mana nih kalau konteks kalimatnya seperti ini. Oke. Nah, jadi perbedaan kalimat-kalimat tadi benar seperti yang kalian jelaskan, bahwa yang sebelah kiri adalah kalimat yang indefinite, atau dalam bahasa Hungaria olonyi, atau tidak pasti. Sebelah kanan definite atau tarjos, atau pasti. Saya sudah membuat sebuah informasi yang menentukan itu indefinite atau definite, saya cetak berwarna biru dan tebal. Oke, sekarang kita lihat dalam konteks bahasa Hungaria bahasanya seperti apa sih? Oke. Jadi secara garis besar kalimat indefinite atau olonyi itu juga kita bisa lihat dari kata tanyanya. Contohnya dalam bahasa Indonesia ya, kamu minta apa? Aku minta sebuah apel. Oh, aku minta sebuah apel adalah jawaban dari kata tanya, kalimat tanya, kamu minta apa? Oh, berarti kalau ada kalimat tanya, kamu minta apa? Itu adalah kalimat tanya yang indefinite. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kalau kita menggunakan kata tanya yang merupakan kata tanya indefinite, berarti kata kerja yang kita gunakan harus berkonjugasi indefinite. Oke. Yang kalimat berikutnya, kamu minta apel yang mana? Kalau kita imajinasikan jawabannya kan aku minta apel yang rasanya enak. Rasanya enak kan itu subjektif ya. Jadi itu jawaban yang indefinite karena tidak pasti. Setiap orang berbeda-beda. Rasanya enak itu tidak pasti, tergantung orangnya gitu kan. Mungkin untuk saya itu enak, tapi untuk kalian mungkin tidak enak. Oke, jadi semua kata tanya atau semua kalimat tanya yang pertanyaannya modelnya seperti ini, kamu minta apel yang bagaimana, itu adalah kalimat tanya yang indefinite. Jadi, kata kerjanya harus kita konjugasikan dengan menggunakan konjugasi yang indefinite. Yang berikutnya, yaitu kalimat tanya, berapa banyak apel yang kamu minta? Berapa banyak apel yang kamu minta? Jawaban yang mungkin yaitu mungkin aku minta 2 saja, aku minta banyak, aku minta sedikit. Nah, kita bisa ingat bahwa kata banyak, sedikit, atau jumlah 1, 2, 3 itu adalah penanda bahwa objeknya adalah indefinite. Jadi, kalimat tanya dan kata tanya yang jawabannya seperti itu masuk ke dalam kalimat tanya indefinite. Berapa banyak yang kamu minta? Kalau dalam bahasa Hungaria, kalau kita tahu katanya dalam bahasa Hungarianya, berarti kita harus menggunakan kata kerjanya yang berkonjugasi indefinite. Oke, nanti kita lihat dalam bahasa Hungaria bagaimana perlakuannya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang khusus. Oke, pertanyaan dan jawaban yang khusus, contohnya apel yang mana yang kamu minta? Jawabannya mungkin, aku minta apel yang ini, aku minta apel California, aku minta keduanya, aku minta salah satu saja, aku tidak minta satu pun. Oke, jadi dengan melihat jawabannya saja kita bisa tahu bahwa kalimat tanya apel mana yang kamu minta adalah pertanyaan yang sifatnya definitif. Oke, jadi untuk gampang mengingatnya, pertanyaan yang menggunakan kata tanya yang jawabannya sangat khusus, detail atau personal, itu kita kategorikan ke dalam kategori definitif. Sedangkan pertanyaan yang sifatnya umum, yang maksudnya yang jawabannya umum, kita kategorikan ke dalam kategori indefinite. Oke, jadi secara garis besar seperti itu. Kalian coba nanti setelah mendapatkan file, kalian coba baca lagi apa sih maksud dari indefinite dan definite secara garis besar. Oke, nah sekarang kita lihat indefinite
atau olonyi atau tidak pasti atau hal-hal yang tidak pasti dalam bahasa Hongaria. Tadi dalam bahasa Indonesia. Logikanya sama. Saya hanya menggantikan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat yang konteksnya dalam bahasa Hongaria. Sebenarnya tabel ini sudah pernah saya bahas dalam 2 kelas sebelumnya, tapi itu hanya sekilas. Sekarang kita akan membahas lagi lebih detail agar kita tahu konjugasi seperti apa yang kita harus buat atau kita harus pilih. Oke, di sini aku menggunakan kata kerja kerni. Ada yang masih ingat kata kerja kerni itu artinya apa? Menunggu bukan, Mas? Gimana? Menunggu? Itu warni. Mencari. Salah. Mau. Hampir. Mau Bukan mencari ya? bukan mencari. Itu mencari itu kereshni. Mirip Oh. kereshni. Mau bisa diartikan mau. Mirip sih sebenarnya. I want. Ya, aku minta. Aku minta. Oh iya minta. Kalau mau itu okorni. Jadi AKARNI. Okorni itu mau. Jadi tapi kerni memang benar kata Velo, kita bisa gunakan saat kita ingin bilang bahwa aku mau itu keremos. Aku mau dong itu, aku minta dong itu, kan artinya seperti itu. Karena kata care memang sering kita gunakan, sangat ekspresif, dan sering kita gunakan kalau kita ingin meminta sesuatu atau kita ingin sesuatu, dia bilang kerek. Oke. Kayaknya Philo sering menggunakan ini. Oke, kita coba lihat ya konjugasi kerni untuk konjugasi indefinite dalam konteks indefinite. Oke, di sini ada kerek, kers, ker, kerung, ketek, kernek. Oke, ada yang bisa memberikan saya informasi subjek dari kata-katanya, dari kata kerja kerek, kes, kerung, kertek, dan kernek? Oke, ada yang bisa kerek itu subjeknya apa? Saya. Oh, terusin Velo. Kers. Kamu. Ker. Dia. Kerun. Mereka ya. ada kita ya, kita. Oh ya, kita, benar. Kertek. Mereka. Bukan. Ada yang bisa bantu? Ada yang tahu? Kertek itu subjeknya apa? Kalian. Bagus. Okay. Kalian. Kernek. Kalian plural. Kalian plural. Kalian semua. Kalian. Dia sekalian. Ya, kalian semua, iya. Kalau kernek? Anda sekalian. Gimana Mongso? Kernek? Anda sekalian. Anda sekalian kertek, ya kan? Kalau kernek. Jadi kertek benar. Kertek. Ya kok Mas bener dia sekalian. Dia sekalian. Yang ada minggu lagi. lalu diajarin? Ya, iya sih. Kertek bukannya itu ya, kertek kalian, terus kernek itu kalian plural. Plural? Apa mereka ya? Mereka, itu yang saya cari. Oke. Oh iya. Jadi kernek itu benar. Jadi dia sekalian, Anda sekalian itu kalau dalam bentuk sopan ya, kernek, Anda sekalian. Tapi juga kernek itu untuk subjek mereka. Oke. Oke, kita lihat. Jadi semua konjugasi ini adalah konjugasi yang bentuknya indefinite atau olonyi. Oke. Yang saya lihat kalian hampir semuanya tahu, bagus sekali. Jadi rumus konjugasinya sepertinya sudah bercokol di kepala kalian. Oke, kita lihat di tabel yang sebelah kiri ada tabel tentang
kata tanya yang mempunyai jenis olonyi atau indefinite, yaitu mit atau apa, mien itu yang mana atau yang bagaimana, many itu berapa, han itu juga berapa. Oke, jadi many sama han itu sebenarnya sama, hanya saja penggunaannya berbeda. Dalam kelas terpisah, kita akan membahas semua tentang kata tanya. Oke, untuk sekarang kita hanya membahas 4 ini dulu saja. Mit apa, mien yang bagaimana, many dan han itu berapa. Oke, seperti dalam bahasa Indonesia tadi bahwa kata tanya yang menanyakan sesuatu yang umum, berarti itu masuk jenis olonyi. Jadi mit, mien, many, han itu masuk di jenis kata tanya olonyi, indefinite. Oke. Yang di bawahnya ada kata sandang atau artikel tidak pasti, yaitu edge atau satu, kate itu dua, shop itu banyak, cabbage itu sedikit. Oke. Terus yang bawahnya lagi ada penanda jumlah, yaitu shemeni. Tapi shemeni ini kita gunakan dalam konteks negasi atau negatif, dan kita gunakan dengan kata negasi nem. Jadi shemeni nem. Shemeni bla 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 nem. Terus kalau shemit itu tidak ada sama sekali atau nothing, kita juga gunakan kata negasi nem. Shemit nem. Oke, kita lihat sekarang kita variasikan dengan kata kerja Kearney. Contohnya ada di sebelah tabel sebelah kanan ya. Meet cares, kamu minta apa? Kamu minta apa? Oke, jadi kalau ada pertanyaan kamu minta apa atau kamu mau apa, kamu ingin apa, nah itu kamu harus mengkonjugasikan kata kerjanya dengan konjugasi indefinite. Meet cares, kamu minta apa? Oke. Terus yang berikutnya mien. Mien yogurt tot ketek. Kalian minta yogurt yang bagaimana? Mungkin yogurt yang banyak lemaknya atau yogurt yang agak manis. Nah, itu mien. Terus yang berikutnya many atau han yogurt tot kerung. Kita minta berapa yogurtnya atau kita minta yogurt berapa. Oke. Jadi 3 atau 4 jenis kata tanya ini jika kalian gunakan, maka kalian harus mengkonjugasikan kata kerjanya dengan konjugasi indefinite. Oke. Sekarang kita coba jika kalimatnya menggunakan kata sandang atau artikel. Contohnya, add yogurt tot care. Dia meminta 1 yogurt. Maaf, ada huruf U-nya dicolong orang. Oke, terus yang berikutnya, get yogurt tot care. Saya minta 2 yogurt. Terus, shop yogurt tot care. Mereka minta banyak yogurt. Jadi untuk kata sandang yang seperti ini, lagi-lagi kita harus gunakan konjugasi yang indefinite. Sekarang kita coba lihat penggunaan dalam konteks negasi. Ini agak sedikit rumit, karena kalau tidak rumit bukan bahasa Hungaria namanya. Oke. Semennyi jogurtot nem kérünk. Semennyi jogurtot nem kérünk. Itu artinya kami tidak meminta seberapapun. Jadi yogurto sengaja tidak aku kasih karena dalam bahasa Indonesia susah juga ya. Kami tidak minta seberapa yogurt pun. Agak aneh menurut saya, makanya saya hilangkan kata yogurtnya. Yang penting konteks feeling-nya dapat. Semennyi jogurtot nem kérünk. Kami tidak minta seberapapun atau kita tidak minta seberapapun. Oke. Jadi kalau kalian ingin mengekspresikan bahwa kalian tidak minta seberapapun, kalian gunakan semennyi dan kata negasi nem. Tapi konstruksi kalimatnya seperti ini. Jadi pertama, semennyi, terus objek, terus negasi, terus kata kerja, dan kalian konjugasikan. Contohnya, aku tidak minta apel seberapapun. Semennyi olmat nem kérünk. Semennyi olmat nem kérünk. Olma itu apel. Terus kalau kita bilang, aku tidak minta apapun. Jadi objeknya nggak penting. Kan? Kalau kamu minta apa? Aku tidak minta apa-apa. Kan? Semmit nem kérek. Semmit nem kérek. Oke.
sampai di sini ada pertanyaan, kapan kita harus menggunakan konteks kalimat indefinite dan dalam kata kalimat tanya yang seperti apa, dalam kalau objeknya berkata sandang yang seperti apa. Apakah ada pertanyaan? Yang nggak tahu bilang ya, biar kita bahas sampai tuntas. Mas, name. Nem ya, oke bagus. Oke, kalau itu Wongso, kamu bisa tidak membaca kalimat dari mid-case sampai Shamit Nemkira. Baca saja, sambil berlatih mengucapkan. Oke? Midkers, Mhm. mien yogurtot kertek, Kertek, kertek. kertek, Aha. Terus? meni Mhm. hon yogurtot kerung, Mhm. et yogurtot ker, Mhm. ket yogurtot kerek, Mhm. sok yogurtot kernek, Mhm. Oke. semeni yogurtot nem kerung, Oke. semit nem kerek. Oke, bagus. Ada yang mau coba bersenam lidah? Siapa? Ayo berlatih membaca. Ada yang mau? Boleh deh, Mas. Oke, Pak, boleh. dari bawah ya, dari bawah ya ke Dari atas bawah. ya. Oke, siap-siap. Samit nem kirek, Mhm. semeni yogurtot nem kerung, Mhm. sok yogurtot kirnek, Oke. kit yogurtot kirek, Kerek bukan kirek, kerek. kit yogurtot kirek, Oke. edge yogurtot kir, Mhm. meni han yogurtot kirung, Kerun. mien yogurtot kirtek, Oke. mit kirs. Bagus. Nah, kalian pengucapannya sudah sangat bagus ya. Yang saya notice hanya mungkin untuk pelafalan huruf S yang nggak ada Z-nya itu ash ya, seperti kata shall. Jadi shall, shok, shemeni, shemit. Oke, yang lain sih sudah oke menurutku. Oke. Kita lihat sekarang untuk kasus yang definite ya, tabel. Oke, sama sebenarnya tabelnya mirip, hanya saja konteksnya berbeda. Sekarang kita lihat konjugasi definitnya, yaitu keren, keret, keri, keriyuk, keritek, keri. Ada yang masih ingat dengan konjugasi untuk objek yang definite? Benar tidak itu? Ya, ada yang meragukan atau ada yang kalau seperti ini, seingatku seperti ini. Ada yang clash dengan yang ada di pikiran kalian. Kalau kalian setuju, kita lanjutkan. Kalau kalian belum setuju atau mau menyanggah, kita bicarakan sampai kalian jelas. Gimana? Jelas ya berarti ya, kalau gitu ya. Nanti kalau kalian ada waktu, kalian coba balik lagi ya. Jadi benar, untuk yang kerik, ini untuk yang kerik, ini untuk kata, untuk subjek mereka, juga untuk subjek Anda sekalian. Ya, sama. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kata tanyanya may, atau yang mana. Yang mana kan berarti itu mempertanyakan sesuatu yang pasti ya. Jadi makanya dari itu kata-katanya may, otomatis kita menggunakan kata kerja yang berkonjugasi definite atau tarjos. Oke. Sekarang kita lihat kata sandang apa yang masuk tarjos. Sebenarnya kalau kita lihat kembali dalam bahasa Indonesia, sama sebenarnya.
Tapi sekarang kita konteksnya dalam bahasa Hungaria ya. Jadi o itu kalau dalam bahasa Indonesia itu nya, kalau dalam bahasa Inggris itu the. Oke. Terus kata sandang selain o ada juga oz. Hanya saja oz tulisannya itu A dan Z itu kita gunakan jika objeknya berawalan dengan huruf vokal. Oke, jadi O sama Oz itu sama, artinya the. Terus SO itu yang ini. OS-O itu yang itu. Oke. Terus O ditambah merek. O Danone yogurt. Contohnya. O Honda Auto. O Mercedes Auto. Jadi kalau ada mereknya itu kalian tuliskan sebelum si objek. Terus ada mindokate. Mindokate itu artinya keduanya. Oke. Ozejik itu artinya salah satunya. Salah satunya. Ozejik. Berikutnya ejik shem. Jadi ejik dan shem. Shem itu adalah negasi, seperti nem. Tapi penggunaan shem itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu seperti neither, bukan neither ya, neither atau either. Jadi tidak sesimpel negasi don't atau doesn't, tapi shem itu seperti neither atau either. Terus yang berikutnya jika objeknya adalah nama, baik itu nama orang, nama tempat, nama negara, nama rumah makan, itu masuk kategori definite. Kita coba lihat contoh kalimatnya di kolom yang sebelah kanan. Melyik yogurtot kéred? Kamu minta yogurt yang mana? Nah, kalau kita imajinasikan, pertanyaan kamu minta yogurt yang mana itu kan berarti mempertanyakan sesuatu yang pasti. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Terus yang berikutnya, oh yogurtot keren, nem o kefir. Saya minta yogurt, bukan kefir. Berarti pasti ya. Oh yogurtot keren, nem o kefir. Jadi di depan kita itu ada yogurt dan ada kefir. Saya bilang, I want the yogurt, not kefir. Kefir bahasa Inggrisnya aku nggak ada kayaknya. Oke, yang berikutnya o yogurtot keri. Dia minta yogurt yang ini. O yogurtot keri. Nem ost. Jadi dia minta yang ini bukan yang itu. O yogurtot keri. Dia meminta yogurt yang itu. Kita bisa variasikan menjadi o yogurtot keri. Nem ez. Dia minta yogurt yang itu, bukan yang ini. Oke. Bagaimana kalau konteksnya barang yang ada mereknya, atau konteksnya adalah merek. Oke. O Danone yogurtot keritek. O Danone yogurtot keritek. Nah, itu ada huruf yang jatuh lagi. O Danone yogurtot keritek. Kalian minta yogurt Danone. Oh, Mercedes Auto keritek, kalian minta mobil Mercedes. Okay. Berikutnya jika kita menggunakan penanda jumlah. Mindokate yogurtot kerik, mereka meminta keduanya. Kita bisa bilang mindo harum itu 3. Jadi kita bisa memvariasikan dengan jumlah. Mindo harum yogurtot kerik, mereka minta ketiganya. Terus yang berikutnya, oh sejik yogurtot keryuk. Kami minta salah satunya saja, atau kami minta salah satunya. Misalnya ada 2 jenis yogurt atau 3 jenis yogurt, kan? Terus oh sejik yogurtot keryuk. Kita tahu bahwa ada 3 yogurt atau 2 yogurt di depan kita. Terus orang tersebut minta oh sejik yogurtot keryuk. Jadi salah satunya saja. Kenapa masuk kategori pasti? Ya karena dalam konteks ini kita tahu bahwa hanya ada sekian jumlah yogurt. Berikutnya, kalau dalam konteks negasi. Ejik yogurtot shem keren.
Ejek yogurtut sham kerem. Kita tidak minta satu pun. Jadi kita tahu bahwa di depan dia atau di depan kita ada yogurt, terus dia bilang asajek yogurtut sham kerem. Oke, jadi dia menolak, meminta atau dia tidak meminta yogurt yang ada di depan kita. Oke, sampai di sini kalian ada pertanyaan? Mas, kenapa pakai Sam bukan pakai Nem? Kalau pakai sham, contohnya ini pertanyaan yang bagus karena ejek yogurtut sham kerem karena dalam konteks bahwa tidak salah satu pun dia meminta, yang bisa diartikan seperti none of those. Jadi gimana ya menjelaskannya ya. Jadi untuk konteks yang seperti ini, kita sebenarnya bisa juga menggunakan nem, ejek yogurtut nem kerem, tapi kesannya lebih definitif kalimatnya kalau kita menggunakan sham. Ejek yogurtut sham kerem itu definitif. Jadi kayak kalau negasi either atau neither dalam bahasa Inggris itu juga bisa dibilang negasi yang definitif. Jadi kita tahu objek yang kita bicarakan. Kalau nem itu hanya negasi yang indefinitif. Jadi untuk sham kita bisa gantikan dengan nem sebenarnya, ejek yogurtut nem kerem, tapi akan lebih kesannya lebih definitif jika kita menggunakan sham. Itu saja sih yang penjelasan yang bisa membantu kita mencerna, karena sham itu negasi yang lebih definitif. Oke, Mas. Sip. Siap ya? Ada pertanyaan lainnya sebelum kita beranjak ke topik berikutnya? Kita teruskan ya. Oke. Di sini kita ada rangkuman, jadi aku tidak akan membahas semuanya karena saya sudah jelaskan tadi ini adalah rangkuman bagaimana apa-apa yang masuk kategori olanyi atau indefinite dan apa-apa yang masuk kategori tarjos atau definite ya. Ini hanya rangkuman saja sebenarnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Latihan, ayo. Di sini ada kalimat-kalimat yang ada subjek, ada objeknya, ada artikelnya atau kata sandangnya, ada juga kata tanyanya. Coba kalian kerjakan atau mau langsung kita bahas satu-satu, tapi setiap satu kalian harus mencoba satu-satu ya. Kita langsung jawab atau kalian butuh 5 menit untuk mengerjakan? Bagaimana? Mau break? Mau break kita kerjakan, mau break sebentar kalian mengerjakan, atau kita bahas langsung? Dikerjakan dulu aja, Mas. Oke. Jadi ini kalimatnya, kalian cari tahu itu masuk definite atau indefinite ya. Kita kembali 5 menit. 5 menit cukup? Cukup ya. Jadi 5 menit lagi kita bahas solusinya. Kalau sudah ada yang selesai, kalau sudah selesai kalian tinggal kasih sign. Kalau udah selesai, udah selesai. Oke, jadi kita bisa langsung jawab. Oke, kalian bisa mulai.
Udah Mas kayaknya. Udah ya? Tebak-tebak Bagus. berhadiah tapi Nggak gara-gara apa-apa. coba-coba ngapalin yang kemarin. Oh, Iya. ya. Oh, aku janji ya setelah goal grammar untuk level ini selesai, kita latihan berbicara, membuat kalimat-kalimat yang asik-asik tuh. Oke. Siapa kamu mulai sekarang ya? Kalau gitu. Yang nomor 1. Kamu coba artikan artinya apa, terus kamu Hah? bilang itu. Artikan. Oh, kalian coba nggak apa-apa. Cokit apa ya Mas Cokit? Minta. Adam tahu artinya coklat Coklat ya? Coklat, bukan bisa. Kalian itu terlalu apa namanya ya? Menganggap kalian tidak tahu, tapi sebenarnya kalian itu tahu sebenarnya. Bukan? Ya, cokit itu coklat. Oke. Mulai. Oke, aku coba nomor 1 Mas. Oke, nomor 1. Saya meminta sebuah coklat. Itu Terus masuk. ini indefinite. Oke. Kalimat yang nomor 2. Siapa yang mau coba? Nomor 2 Mas. Oke. Coklat yang mana yang kamu mau ya? Yang mau minta. Kamu minta. Oke. Definite. Oke. Nomor 3. Siapa yang mau? Ayo. Nomor 2 apa tadi? Nomor 2. Coklat yang mana yang kamu minta? Iya. Definite. Definite. Mas cukorkat Cukorkat? Ya. bukan sugar ya? Bener. Cukor itu sugar. Bener, cukor itu gula. Tapi cukorka itu kira-kira apa? Gula juga. Bukan. Permen kali, permen. Bener, permen. Oh, betul ya? Betul. Itu kan kalian itu sebenarnya bisa. Oke, aku coba lagi nomor 3 Mas. Oke. Saya minta coklat bukan permen. Nah, kerem itu adalah definite. Oke. Nomor 4, ayo. Siapa yang belum nyoba? Oke. Oke, ayo. Ayo, siapa yang mau nyoba? Jangan takut. Mas, aku lupa az'a, tapi kalau cokit carry itu kamu minta coklat. Yang itu Bukan ya. kamu, Ya, tapi benar. dia Ya. Oh, dia minta coklat coklat yang itu. Betul. Carry itu definite. Definite ya. Dia minta coklat yang itu. Bagus. Kan kalian tuh bisa sebenarnya. Kalian hanya malu-malu. Ayo. Yang nomor 5. Aku Mas. Oke. Syok cokit kereng. Artinya? Kami minta banyak coklat. Bagus. Itu definite atau indefinite? Itu indefinite. Oke. Kita simpan jawabannya semuanya ya. Nomor 6. Siapa yang belum? Siapa yang belum nyoba? Ayo. Yang coba belum nyoba, ayo. Ayo, Wongso mungkin mau nyoba. Atau Failo mau nyoba? Ayo. Nomor berapa? 6 ya? 6, Amil kavac abo cicoket kiritek. Definite. Definite ya. Artinya apa? Kamu mau milka atau boci coklat? Apakah kamu pasti itu subjeknya kamu? Kiritek? Mereka apa? Kalian deh, kalian. Kalian, bagus. Boci itu apa ya? Coklat. Iya, boci itu merek coklat. Merek coklat. Itu yang warna hijau, tahu nggak, Violet? Bener. Oh. Itu merek Hungaria loh. Itu kalian harus sedikit nasionalis sama merek Hungaria ya. Oke. Jadi boci itu ya merek coklat made in Hungary, benar merek Hungaria sejak zaman bala. Oke, bagus. Nomor 7.
Wongso, kamu belum nyoba ya? Oke, sip. Oke. Oke. Many sakit cares. Bukan soki tapi seperti C dalam bahasa Indonesia biasa. Oh Menyicoki. iya. Many sakit cares. Artinya? Eh, ke kamu mau mau coklat berapa? Oke, ya. Kamu Kamu mau mau berapa? coklat berapa? Atau kamu minta coklat berapa? Bagus. Berapa? Iya. Itu Oke, definite atau indefinite? Oke. Indefinite. Bagus. Sip. Kalimat selanjutnya. Ayo siapa? Bisa nyoba lagi yang sudah nyoba tadi, ayo. Yunisa, Santi, atau Irma, ayo. Nomor 8 ya? Iya, nomor 8. Aduh, Kami minta 2 keduanya. Iya, betul. Aha, Oh, keduanya Kami ya, minta ya. kedua coklat. bagus. Definite atau indefinite? Definite. Definite, oke. Sekalian nomor 9. Hasejik. Ini negatif, Mas. Ya, negatif. Negatif. Tapi aduh nggak tahu nih. Aduh. Kok ada asnya? Kami tidak minta salah satunya. Apa ya? Aha, ya, Kami tidak meminta satupun coklat. Satupun coklat ya. Tapi kerik apa ya? Salah satu coklat Anda ya? sekalian. Iya, Anda sekalian juga bisa. Atau Kerik. mereka, benar. Iya. Jadi Anda sekalian tidak meminta salah satu coklat pun. Atau mereka iya. tidak minta salah satu coklat pun. Oke? Bagus, Om. Heads off. Benar-benar. Definite, Mas. Definite. Definite. Bagus. Yang terakhir, ayo. Terakhir. Mereka tidak sama sekali. Ya, mereka Tidak minta sama sekali. Ya, mereka tidak minta apa-apa, atau tidak minta sama sekali. Bagus. Indefinite. Wow, aku benar-benar salut sama kalian ya. Benar. Kalian sudah bisa melihat mana yang kasus definite, mana yang kasus yang indefinite. Dari sini kalian bisa tahu kan, kalau kalian ingin membuat kalimat dalam bahasa Hongaria, kalian akan klek. Oh, berarti aku gunakan konjugasi yang indefinite. Berarti aku gunakan konjugasi yang definite. Itulah tujuan aku menggeber kalian dengan konjugasi agar kalian langsung bisa membuat kalimat yang bagus. Oke, kita lihat jawabannya ya. Saya rasa sih bagus semua. Bagus, bravo, super. Oke. Masih kuat kah? Kita lihat berikutnya lagi ya, slide berikutnya. Kita bermain game lagi, pertanyaan. Latihan lagi. Oke, aku sudah berikan sedikit kamus kecil di sebelah kanan. Oke. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut. Jadi kalian konjugasikan kata kerjanya sesuai dengan jenis kalimatnya, definite atau indefinite. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, itu artinya apa, Mas? Terus kalau kalian mau lihat mana namanya? Mungkin kalian bisa lihat di file yang di handphone kalian, di laptop kalian. Kalian bisa nyontek konjugasi yang definite bagaimana, konjugasi yang indefinite bagaimana. Oke, kita mulai dari sekarang. Kita kembali lagi 5 menit lagi. Oh, kirain PR, Mas. Oke, kalau kalian tidak tahu artinya apa, kalian tanya ya. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Yang tadi udah benar semua, yang ini pasti kalian juga bisa benar semuanya. Ini agak lebih sulit karena kalian harus mengkonjugasikan.
Oke, bagaimana? Sudah ada yang selesai? Masih ada berapa kalimat lagi? Aku nggak bisa nyatet, Mas. Hajar-hajar aja yuk. Oke. Oke, hajar aja kalau gitu. Kita mulai ya. Udah dimulai. Kamu mulai kalau gitu, yang kalimat pertama. Oke. Meet bentar. Meet. Ikan war, tapi subjeknya tem menjadi Wars. vars. Bagus. Itu kan bisa. Keren. Oke, nomor 2. Ada yang mau nyoba? Jadi apa tadi? Vars. V-A-R. VARSZ. Vars. Oke. Oke. Yang nomor 2. Ayo siapa yang nyoba? Mengik wonotot. Warot ya. Bagus. Betul ya? Betul. Artinya apa? Artinya? Saya menunggu kereta api. Kereta api yang kamu tunggu. Atau mengik yo. Salah ya, menyik ya. Apa itu ya? Yang mana? Kereta Yang api mana? yang Ya, mana? yang mana? Bagus. Kamu menunggu kereta yang mana? Oke. Iya. Nomor 3. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Mendaket polot wesik ya. Ini kata mi ya. Kami atau kita? Indaket polot. Ves. Indoket pulut. Ezuk. Vesuk. Oke, bagus Songso. Oke, yang nomor 4. Oh ya, wesik. Chopolot. Polot wesung. Pulut. Vezung. Vesung. Bagus. Oke, nomor 5. Et kunyevet. Olvashok. Bagus. Itu bisa kan? Et kunyevet. Olvashok. Oke. Yang nomor 6. Oh, kunyevet. Oh, konifet. Olvozot. Itu in ya, Hati-hati, ini subjeknya in. Oh, kunyevet. Olvozom. Olvashom. Olvashom. Bagus. Nomor 7. Jasmine Riz Kerry. Bagus. Woi, keren. Keren. Nomor 8. Masih nggak apa-apa. Nomor 8. Menyiris Ker. Menyiris Kir. Bagus. Nomor 9. Ini susah. Ayo, nomor 9. Belum pernah dengerin Out itu memberi ya, memberi. Iya. Kira-kira bagaimana konjugasinya untuk ti, nem, ti? Kalian. Ayo, ada mau nyoba? Otot. Odotop. Nem odotop. Semit. Oke, hampir. Kira-kira gimana? Bongso, kenapa odotup? Nggak enak dengarnya kalau atok. Iya. Nggak apa, nggak apa. Tebakan Pitek yang bukan, Mas. gimana? Pitek semit. Nem itu kata kerjanya di sini kata kerjanya out, memberi. Oh, salah. Atok. Iya. Atok. Otuk. Nem otuk semit. Oh bener ya. Bener. Sorry. Nggak apa. Kalian tidak memberikan apapun. Kalian tidak memberikan apapun ya. Nothing. You gave nothing. Oke, nomor 10. Hati-hati ya, ini kata kerjanya lagi-lagi out dan subjeknya ti. Atau yang terakhir, ayo. Ejik tolot shem. Odotok. Adjatok. Bagus. Wow, Bagus. Oh, sejik tolot shem. Ojatok. Ini apal gara-gara ngerjain yang 200 itu masuk. Sekarang kamu bisa lihat efeknya kan dengan latihan konjugasi itu kan, bukan? Teruskan ya, aku tunggu 200 lagi. Oke, kita lihat jawabannya. Tepuk tangan, bagus semua ya. Jadi seperti ini bentuk konjugasinya ya.
kalian bisa berlatih umpamanya. Kalian mengubah kalimat-kalimat ini, kalian ubah subjeknya dari tem mungkin menjadi in, atau dari tem menjadi ti, dari ni menjadi dan lain-lain. Jadi kalian bisa terbiasa dengan akhiran konjugasinya. Tapi dari sekarang aja yang aku lihat bagus sekali kalian sudah menguasai konjugasi. Kalian setidaknya walaupun kalian melihat contekan, kalian tahu mana yang harus kalian ambil. Oke, saya ingin menambah sebelum melangkah ke slide berikutnya, yang mungkin yang slide terakhir. Saya ingin mengulangi lagi tentang sham. Tadi sham kan kita gunakan untuk negasi yang definitkan, untuk membuat negasi lebih definitif, gitu kan. Tapi kita tetap bisa menggunakan nam. Nah, sekarang aku mau membahas penggunaan sham yang lainnya, yang sebenarnya sangat berguna, karena sham itu kita gunakan jika kita juga menegasi, kita mengiyakan negasi orang lain. Contohnya, enem kerek, enem kerek et konjivet, enem kerek shamit. Enem kerek shamit, saya tidak meminta apapun. Terus kamu jawab, kamu bisa nyambung, istilahnya nimbrung pernyataan temanmu tadi. Kamu bisa bilang, en sham kerek shamit, en sham kerek shamit. Oke, jadi dari contoh kalimat ini, konteksnya bahwa kamu juga tidak meminta apapun, kamu juga tidak meminta apapun. Seperti temanmu nggak minta, kamu juga nggak minta. Jadi kamu bisa menggunakan sham untuk menegaskan negasi yang sama seperti negasi teman kalian atau negasi orang yang ada dalam circle percakapan itu tadi. Contohnya mungkin aku tidak mau minum in nemisok, atau in nemisom. Kamu bisa bilang en shamisom. Aku juga tidak minum in shamisom. Oke, jadi kalau kalian ingin menggunakan atau menegaskan sesuatu negasi yang sama dengan orang lain, kamu bisa menggunakan sham. Jadi dari kalimat itu tadi, kalian bisa melihat bahwa itu sebenarnya sama dengan I don't drink either. Seperti itu dalam bahasa Inggris secara garis besar. Oke, jadi kalian bisa mencoba menggunakan sham dalam kalimat saat kalian juga ikut menegasi, menyanggah, atau ikut tidak mau atau tidak setuju dengan orang lain. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya, ini tambahan saja untuk sham. Oke, masih ada 5 menitan. Kita lihat apa sekarang. Oke, sama latihan lagi. Atau ini kita jadikan PR saja. Bagaimana? Jadi sama PR. Jadi ini sama ya sebenarnya, apa namanya, kalian mengkonjugasikan lagi kata kerjanya sesuai dengan jenis konteks kalimatnya, apakah ini kalimat indefinite atau kalimat definite. Oke, ada nomor 7 dan nomor 8 yang sengaja saya kasih kotak kuning karena ini berarti hati-hati. Mungkin yang penting kalian tahu bahwa os itu adalah artikel apa, tapi os di sini adalah pengganti objek. Jadi objek yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi kalau os itu bisa dipastikan mengulangi topik atau objek dalam kalimat sebelumnya, atau mengulangi lagi sesuatu yang kita bicarakan dalam percakapan 2 menit yang lalu, 1 menit yang lalu. Jadi kita tidak usah menggunakan mengucapkannya lagi. Contohnya, aku ketemu dengan guruku kemarin. Period. Terus aku melihatnya sedih. Nah, jadi os di sini itu sama mirip dengan penggunaan nya. Oke. Tapi berarti di sini adalah bisa dibilang definitif ya. Aku bakal kasih bocoran nanti untuk nomor 7. Jadi untuk nomor 7 udah ketahuan bahwa itu definitif, kalian tinggal cari konjugasinya bagaimana ini itu percaya. Jadi kalau aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia,
aku pikir Pak Peter tinggal di sini kan. Os dadadadadada it lokik Peter ur. Jadi aku pikir Pak Peter tinggal di sini. Oke, jadi kalau kalian mau berekspresi mengucapkan aku pikir kamu tahu, kamu bisa bilang os, kamu tinggal mengkonjugasikan kata ini. Ini itu kalau dikonjugasikan ke saya, subjeknya saya bagaimana, gitu kan? Os, bla 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 bla, kamu orang Indonesia. Umpamanya, ini aku kasih contoh yang salah ya. His kalau aku konjugasikan saya menjadi his tag. Ini salah ya, karena tag itu untuk kalian. Aku bilang, si tag Indonesia watch. Aku artinya saya pikir kamu orang Indonesia. Jadi kalau kamu mau membuat kalimat dengan kata saya pikir kamu ini, saya pikir kamu itu, saya pikir kamu itu, kamu menggunakan os tambah kata kerja ini, kamu konjugasikan ke subjek saya. Ini tambahan lagi membuat kalimat yang agak sedikit ekspresif. Terus yang ke-8, nyanyi be kerul, itu artinya harganya berapa. Oke, ini yang sangat kita sering gunakan kalau kalian sedang belanja di toko umpamanya atau di warung. Nyanyi be kerul. Kalian pasti sering dengar kan nyanyi be kerul. Itu artinya berapa harganya. Sama dengan menyozar, berapa harganya. Tapi menyibakero lebih sering. Terus ya ezek itu jamak dari kata ez atau ini. Oke, nanti kita akan belajar juga tentang model ezek, ozok, karena dalam bahasa Hungaria kalian juga sudah belajar bagaimana menjamakkan kata benda, tapi jika kata bendanya itu pasti dan ada kata ini itunya, apalagi ternyata yang kita jamakkan tidak hanya kata bendanya, tapi ini itunya juga kita jamakkan. Jadi ada double, istilahnya tuh penjamaan double, penjamaan 2 kali. Oke, kita akan belajar nanti. Tapi intinya ezek itu artinya ini semua atau ini sekalian, seperti dalam bahasa Inggris this. T-H-E-S-E, this. This. CD itu CD ya. CD itu seperti VCD player, CD musik, CD. Jadi, ezeko CD itu artinya this CDs. Ezeko könyvek, this books. Terus ezeko lányok, these girls. Oke. Kita akan membahas lebih jelas nanti mungkin di level yang hampir terakhir. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Hoj Watkok Yol Kirai. Gimana? Najon Kirai. Najon Kirai. Hari ini tidak begitu berat ya. Tidak seperti kelas yang pertama dan kedua. Jadi istilahnya kan kalau level bahasa level A1 atau bisa bilang A0 itu kan breakthrough. Jadi sebenarnya itu level yang paling susah karena breakthrough. Jangan kan bahasa pelevelan di Eropa mereka bilangnya level pertama A0 atau ada yang bilang A1 atau A1A, itu mereka bilangnya breakthrough, menjebol. Jadi kan untuk menjebol itu memang sangat sulit. Tapi sekarang gimana? Untuk kelas keempat kita hari ini lebih enak kan? Iya, Mas. Iya kan? Kerasa lebih lebih nyambung sekarang daripada yang pertama kedua. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup kelas hari ini? Halo. Aman Mas, nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Sip. Santi, Yunisa, Irma, Wongso, bagaimana? Nanti kalau ada yang pertanyaan nanti aku tanyain. Iya. Jangan ragu bertanya ya di WhatsApp. Gimana Philo kelas hari ini? Bisa ngikutin kan? Bisa. Bagus. Nanti aku coba lagi upload video yang di YouTube, tapi aku nggak bisa garansi karena aku udah coba. Aku tinggal tidur pun pagi-paginya ngehang lagi.
Aduh, pusing. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian jangan ragu DM saya di WhatsApp. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita minggu depan akan belajar sesuatu lagi yang tidak kalah menarik dari topik hari ini. Oke, nanti untuk PPT-nya aku kirimkan dan PR-nya saya tunggu minggu depan ya. Oke, 교수님 요에시티 요에소kat 요이소가 Yo, 커서너 Ustaz. 요에셰 Kesenam Shepen. 이거자닌 슈밋 Sziasztok!